Saudaraku yang terkasih, mari kita awali kebaktian minggu ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudaraku yang terkasih, pada hari ini kita akan bersama-sama menggumuli tema upah di dalam Tuhan. Saudara, kalau kita bicara soal upah, rasanya setiap kita suka dengan upah. Nah, saudara, sama bahwa ternyata Tuhan juga menjanjikan upah bagi setiap kita yang mau setia dan mengikut Dia sampai akhir hidup kita. Dan tentu saudaraku, melalui tema ini kita akan diingatkan bahwa dalam hidup ini kita sebagai umat beriman harus senantiasa terus melangkah bersama dengan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, mengucapkan apa yang Tuhan juga inginkan, sehingga kita boleh menjadi umat yang berkenan di hadapannya, dan tentu saja pada akhirnya upah itu akan kita dapatkan. Kita akan merenungkan tema ini lebih jauh pada perenungan firman nanti. Mari saudara kita mengaku dosa-dosa kita di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, dalam hidup ini kami menyadari ada begitu banyak hal yang mungkin masih Tuhan belum berkenan pada kami. Kami mengaku bahwa dalam hidup ini seringkali kehendak kamilah yang masih menjadi pandu dalam jalan hidup kami. Alih-alih mengingat kehendak Tuhan, alih-alih menguji setiap hal yang kami lakukan, kami malah seringkali melakukan segala sesuatunya tanpa melihat
apakah itu kehendak Tuhan atau bukan. Kami seringkali berjalan sendiri sesuai kemauan kami. Dan pada akhirnya, kami jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu pada hari ini, kami mohon ampunan atas segala keegoisan kami. Kami mohon ampunan manakala hidup kami hanya demi kami. Dan kami juga menyadari dan sekaligus memohon ampunan manakala dalam hidup kami, kehendak Tuhan belumlah menjadi tujuan utama kami. Tolong ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dosa kami yang hidup, kami berdoa dan memohon ampunan. Amin. Saudara yang terkasih, sekarang terimalah berita anugerah yang diambil dari surat Yohanes yang pertama, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita,
maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan, dalam hidup ini seringkali kami mengejar upah, mengejar apresiasi dari Tuhan. Tetapi sikap hidup kami belum seperti yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, biarlah firman yang sebentar akan kami baca dan renungkan boleh mengingatkan kami kembali. Sebelum kami berharap upah dari Tuhan, biarlah kami juga mengingat segala sesuatu yang terlebih dahulu harus kami benahi dalam kehidupan kami. Menjadikan tutur kata kami, menjadikan sikap kami, menjadi sikap dan tutur kata yang Tuhan kehendaki. Kami menyerahkan pelayanan firman ini hanya di dalam kuasa Tuhan Yesus saja, Sang Firman yang hidup itu. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku yang terkasih, bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Yeremia, pasalnya yang ke-28, ayatnya yang pertama hingga 17. Demikian. Dalam tahun itu juga, pada permulaan pemerintahan Sedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima, tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hananya bin Asur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan Kuk Raja Babel itu,
dalam 2 tahun ini, aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel. Juga Yekoya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel, akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan. Dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar, Raja Babel itu, daripada tengkuk segala bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Maka sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Pergilah mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan. Engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Sungguh, mereka akan takluk kepadanya. Malahan, binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga, pada bulan yang ke-7. Ya, demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkannya, memeliharanya, dan tentu saja yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang terkasih, sejak tahun lalu, 2019, saudara, beberapa lembaga survei telah menyatakan bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat hoax atau berita bohong. Dan saudara, ini senada dengan data dari Kemenkominfo yang menyebutkan bahwa ada sekitar 800.000 situs
di Indonesia yang terindikasi secara sistematis menyebarkan berita-berita palsu dan bohong tersebut. Nah, saudara, kalau kita bicara soal berita bohong atau informasi palsu, saudara, dalam bacaan kita hari ini merekam bahwa memang ternyata hoax atau berita bohong itu sudah ada bahkan sejak Perjanjian Lama. Saudara yang terkasih, dalam kisah yang tadi kita baca, kalau kita menyimak dengan baik, saudara, di situ diceritakan bahwa ada dua nabi pada zaman itu. Ada Yeremia dan Hananya namanya. Nah, saudara, dalam kisah yang kita baca di situ diceritakan bahwa saat itu Nabi Hananya menubuatkan. Jadi dia bernubuat di depan seluruh rakyat Israel, Yehuda tepatnya. Dia bernubuat di depan para imam di rumah Tuhan, di Bait Allah. Dia bernubuat bahwa dalam waktu 2 tahun, segala perkakas dari rumah Tuhan yang dirampas nantinya oleh kerajaan Babel, itu akan dikembalikan oleh Nebukadnezar. Termasuk setiap orang yang dibawa ke tanah pembuangan Babel, itu dalam waktu 2 tahun, mereka akan dikembalikan oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Saudara, sekali lagi ini nubuat, artinya Yehuda pada saat itu belum dijajah oleh Babel. Tetapi sekali lagi intinya Hananya menubuatkan bahwa memang Israel akan kalah dengan Babel. Tetapi Hananya menubuatkan bahwa Israel hanya akan 2 tahun dibuang. 2 tahun dijajah oleh Babel. Nah, saudara, sembari dia bernubuat itu untuk memperkuat nubuatannya, Hananya dalam kisah yang tadi juga sudah kita baca, untuk menegaskan perkataannya, dia melakukan sebuah tindakan simbolis. Dia mengambil gandar. Gandar itu kuk. Kuk seperti kalau kita melihat ada kerbau atau sapi yang membajak sawah, lalu di lehernya ada batang kayu, ya itu kira-kira seperti itulah, kuk dari kayu, saudara. Dan saudara, dia mengambil gandar itu atau kuk berbahan kayu itu dari tengkuk Yeremia, lalu kuk itu dipatahkannya. Ya, saya bayangkan tentu mematahkannya bukan dengan tangan biasa atau tangan telanjang begini, ya saya menduga kuk itu dibanting gitu ya, kira-kira sampai patah. Dan saudara, kalau kita mau tahu gandar itu apa? Gandar itu kuk seperti yang saya katakan tadi. Dan saudara, gandar atau kuk ini adalah alat peraga yang dipakai oleh Yeremia di pasal sebelumnya untuk lambang takluknya bangsa Israel kepada kerajaan Babel. Nah, saudara, perlu kita ketahui bahwa apa yang disampaikan Hananya, Nabi Hananya ini berbeda dengan nubuatan Yeremia di pasal sebelumnya, tepatnya pasal 25 ayat 12. Saudara, di pasal 25 ayat 12, Yeremia terlebih dahulu menubuatkan bahwa Israel akan takluk di bawah kerajaan Babel, akan dibuang ke sana selama 70 tahun. Nah, saudara, di sini kita baru akan ngeh bedanya. Hananya tadi menubuatkan cuma 2 tahun. Sebelumnya Yeremia menubuatkan 70 tahun. Nah, saudaraku yang terkasih, memang di sini Hananya menyampaikan nubuatan yang entah dia dapat nubuatan itu dari mana. Karena kita sama-sama tahu kalau Anda mau cek di pasal 25, Yeremia mendapat nubuatan itu dari Tuhan Allah langsung. Lah, Hananya ini dapat dari mana? Tidak dijelaskan. Dan saudara, memang harus diakui, nubuatan versi Hananya lebih enak didengar oleh umat. Nubuatan versi Hananya lebih menyenangkan untuk umat, lebih menghibur untuk umat. Ya gimana enggak menyenangkan? Lawong yang satu dibuang 70 tahun, yang satu cuma dibuang 2 tahun. Jadi saudara, harus diakui nubuatan versi Hananya itu lebih enak didengar. Lebih, kalau saya jadi umat pada saat itu, ketika saya mendengar nubuatannya Hananya, dia juga nabi saudara, itu saya akan lebih terhibur lah. Sudahlah dijajah enggak apa-apa, cuma 2 tahun kok.
Tapi saudara, ironisnya, walaupun apa yang Hananya sampaikan itu lebih enak didengar, lebih menyenangkan, tetapi sayangnya itu bukan maunya Tuhan. Apa yang disampaikan Hananya memang harus diakui saat itu menjadi kehendak orang banyak. Ini bisa dibilang termasuk nubuatan yang populis gitu ya, yang disukai oleh orang banyak. Tetapi sekali lagi sayangnya, nubuatan Hananya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Kehendak Tuhan Israel dibuang 70 tahun. Itu sudah disampaikan dalam nubuatan Yeremia di pasal 25. Dan saudaraku yang terkasih, kalau kita membaca kisah tadi sampai selesai, kita akan tahu apa yang terjadi pada Hananya pasca dia menyampaikan nubuatan palsu itu. Saudara, di ayat 16 hingga 17, di situ direkam bahwa 2 bulan setelah nubuatan itu diucapkan oleh Hananya. Apa yang terjadi pada Hananya? Mati, saudara. Jadi nubuatan palsu ini berujungkan kematian. 2 bulan tidak lama-lama setelah itu. Nampaknya Tuhan marah. Tuhan tidak suka ketika kehendaknya itu diselewengkan. Bahkan oleh seseorang yang disebut nabi sekalipun. Hananya mati 2 bulan kemudian. Saudara, melalui kisah ini, ya, saya pribadi bisa mengatakan, apalagi kalau dikaitkan dengan tema kita hari ini, upah gitu ya, soal upah. Hananya memperoleh dalam tanda kutip upah atas apa yang ia lakukan. Dia menebar berita bohong atau tepatnya nubuatan palsu. Dan dia beroleh upah atas perilakunya atau sikapnya. Mati, saudara. Saudara, kisah ini agak mengerikan, bukan? Padahal cuma ngomong loh, saudara. Saya bayangkan kalau Hananya itu melakukan kriminal yang mungkin yang berat, bunuh orang gitu ya, atau mungkin mencuri dalam jumlah banyak. Ini kan dia sebetulnya cuma ngomong, tapi informasi di dalam omongannya enggak benar. Apalagi saudara, saya jadi bisa paham begitu ya, kenapa kok Tuhan sedemikian murka. Karena sebagai nabi, Hananya kalau bernubuat, umat percaya bahwa Hananya ketika dia bernubuat, dia berbicara atas nama Tuhan. Nah saudara, tetapi paling tidak melalui kisah yang agak mengerikan ini, kita bisa diingatkan akan 2 hal. Yang pertama adalah, saudaraku, ternyata sesuatu hal yang menyenangkan, sesuatu hal yang menjanjikan kemudahan, sesuatu hal yang enak didengar, itu ternyata belum tentu sejalan dengan kehendak Allah. Saudara, sekali lagi mungkin saat itu nubuatan Hananya kan dampaknya membawa sukacita buat umat, saya bayangkan. Saya bayangkan sekali lagi umat ketika mendengar nubuatan Hananya itu senang. Ternyata cuma 2 tahun kok, enggak apa-apalah, enggak lama-lama. Saya bayangkan ketika Hananya menyampaikan informasi itu, umat terhibur. Dampaknya sebetulnya baik. Umat terhibur, umat merasa bersukacita karena cuma 2 tahun dijajah atau dibuang ke Babel. Tetapi sekali lagi ternyata memang Tuhan tidak berkenan. Loh kok aneh? Bukankah dampaknya membawa sukacita? Bukankah dampaknya membawa penghiburan untuk umat saat itu? Tapi kok Tuhan tidak suka? Iya. Ya karena memang Tuhan tidak bermaksud membuat umat Israel bersukacita saat itu. Tuhan punya rencana nampaknya di saat itu. Tuhan berencana ingin memang membuat umat Israel khawatir dan takut, saudara. Mengapa? Ya kita tahulah orang Israel zaman itu jatuh dalam penyembahan berhala. Tuhan tidak ingin umat Israel saat itu merasa sukacita. Justru Tuhan ingin umat Israel saat itu berduka, saudara.
karena dinubuatkan mereka akan diserang oleh Nebukadnezar dengan prajurit-prajurit terbaiknya dari Babel sana. Saudara, oleh karena itu, hal yang pertama ini patut kita ingat. Bahwa sekali lagi sesuatu hal yang menyenangkan, yang enak didengar itu ternyata belum tentu selaras dengan kehendak Tuhan. Belum tentu sukacita seseorang itu Tuhan berkenan. Jadi jangan Anda pikir kalau saya sukacita itu Tuhan ikut senang. Belum tentu sukacita kita itu selaras dengan kehendak Tuhan. Bisa jadi Tuhan hari ini tidak ingin membuat kita bersukacita kehendaknya. Bukan berarti lalu ketika saat ini kita nyaman, itu dalam artian di surga sana Tuhan sedang selaras dengan kehendaknya ketika hidup kita nyaman. Belum tentu. Bisa jadi kenyamanan kita sekarang bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki. Dan saudara, oleh karena itu kita harus senantiasa menguji segala sesuatu yang kita dapatkan. Khususnya segala sesuatu yang mungkin enak-enak, itu harus diuji. Apakah itu sejalan dengan kehendak Allah? Atau ternyata bukan? Apalagi saudara, sama-sama kita tahu pada umumnya si jahat atau iblis, itu kalau menggoda kita, agar kita jatuh ke dalam dosa, itu kan selalu dengan mengiming-iming atau menawarkan sesuatu yang enak-enak, bukan? Tidak pernah iblis membawa kita jatuh ke dalam dosa karena diiming-iming penderitaan, tidak pernah. Iblis itu kalau menggoda Anda dan saya supaya kita nyemplung ke dalam dosa, itu selalu diiming-iming oleh sesuatu hal yang enak-enak. Itu cara kerja iblis. Oleh karena itu masuk akal. Hati-hati, segala sesuatu harus diuji. Khususnya yang itu berefekan enak untuk kita. Saudara, di masa pandemi ini jangan sampai begitu ya. Karena nggak ada kebaktian tatap muka, karena gereja kan ditutupin semua gitu ya. Lalu kita hari Minggu jadi nggak ibadah. Alasannya gereja kan tutup. Padahal dia tahu bahwa gereja menyediakan kebaktian streaming via YouTube. Supaya jemaat bisa tetap beribadah walau di rumah. Tapi mungkin masih banyak orang yang karena hari Minggu tidak ada kebaktian di gedung gereja, sekarang di masa pandemi kalau Minggu dia tidak ibadah sama sekali, saudara. Streaming pun tidak. Enak toh? Enak. Kenapa? Karena berkurang kesibukan pada hari Minggu. Enak toh? Jadi punya banyak waktu luang, tidak usah ibadah. Tidak perlu meluangkan 1-2 jam pada hari Minggu untuk ibadah lagi. Mumpung punya alasan, tidak ada kebaktian tatap muka di gedung gereja. Enak memang saudara, punya waktu luang banyak. Tapi apa betul? Apa yang enak Anda rasakan itu selaras dengan kehendak Tuhan? Apa betul dengan tidak beribadahnya Anda di rumah? Itu memang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Pertanyakan itu. Dan saudara, terus terang, saya pribadi termasuk seorang pendeta yang di masa pandemi ini sempat kaget gitu ya. Ketika masa pandemi sekitar itu pertengahan akhir Maret, kita akan menutup gedung gereja ini menggantikannya dengan kebaktian streaming via YouTube. Di awal-awal masa pandemi itu saya sempat mendengar ada komentar yang berkata bahwa, wah enak ya sekarang sejak masa pandemi kalau Minggu enggak perlu ke gereja. Ngirit, enggak keluar uang lebih. Saya bingung maksudnya apa. Oh maksudnya ada yang beranggapan bahwa kalau enggak ada kebaktian tatap muka di gedung gereja itu ngirit, enggak usah persembahan gitu loh maksudnya. Loh saudara ya memang sih ngirit gitu ya, enak toh, ngirit itu enak artinya sejumlah uang yang biasanya setiap hari Minggu Anda masukkan ke kantong persembahan sekarang tidak, dan uang itu bisa Anda pakai untuk keperluan pribadi Anda. Enak. Tapi sekali lagi diuji.
Apakah memang betul yang enak itu selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki? Saudara, lain halnya kalau mungkin di masa pandemi ini Anda kena PHK begitu ya, sehingga mungkin karena keterbatasan finansial yang luar biasa Anda jadi belum memungkinkan untuk memberi persembahan, itu lain perkara, Tuhan paham. Tapi kalau hanya karena alasan ngirit, apalagi alasan karena abai, saudara, ujilah itu. Apakah itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Di masa pandemi ini banyak dari kita yang work from home, kerja di rumah. Tapi saudara, saya juga banyak tahu bahwa ketika kita kerja di rumah, masih mungkin ada banyak orang yang kerjanya jadi seenaknya. Ya memang sih kerja di rumah jadi lebih nyantai. Bisa celana pendekan dan lain sebagainya. Tetapi saudara, banyak para pemilik perusahaan tertentu mengeluh. Karena karyawan itu kalau kerja dari rumah, ternyata kualitas kerjanya menurun. Nah saudara, ini kan di satu sisi enak memang kerja dari rumah gitu ya. Bisa nyantai, kerja sambil makan, ngemil, celana pendekan bahkan, ya enggak masalah. Tapi jangan sampai kualitas kerja itu menurun. Kebablas enak kerja di rumah. Kualitas kerjanya anjlok. Yang punya perusahaan yang gaji, bingung saudara. Nah lihat, enak kerja di rumah. Tapi kalau enaknya kebablasan sehingga berefekkan pada kualitas kerja yang menurun, coba diuji, apakah memang Tuhan maunya gitu? Rasanya ya, walaupun Anda bekerja dari rumah, rasanya ya Tuhan tetap ingin Anda bekerja dengan kualitas terbaik, bukan? Akhir-akhir ini di media massa dan elektronik saya juga melihat ketika mungkin PSBB diperlonggar, saudara, mal-mal sudah mulai ada yang buka. Di televisi saya masih sering melihat mungkin karena banyak orang sudah jenuh di rumah gitu ya. Lalu karena mungkin pakai masker itu pengap. Akhirnya mereka memutuskan untuk keluar rumah jalan-jalan dan tidak memakai masker. Enak memang, nyaman jalan-jalan, enak toh. Nggak usah pakai masker, nggak pengap, enak. Tapi sekali lagi ujilah itu. Apakah yang enak itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau jangan-jangan malah yang enak buat Anda itu berpotensi jadi batu sandungan untuk orang lain. Saudara, itu hal pertama yang bisa kita refleksikan. Melalui kisah Yeremia dan Hananya ini, kita tahu bahwa sesuatu hal yang menyenangkan, yang enak-enak itu belum tentu sejalan dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, saudara, kisah ini juga mengingatkan bahwa akan selalu ada upah dalam tanda kutip. Atau sebut saja konsekuensi dari setiap apa yang kita lakukan. Ibarat jika kita main air ya basah. Kalau kita main api ya terbakar. Logis kan? Selalu akan ada upah gitu ya. Selalu akan ada konsekuensi di balik setiap tindakan kita. Dalam kisah ini, jika kita melawan kehendak Tuhan, seperti Hananya, mati saudara. Tetapi jika kita mengikut kehendak Tuhan, kita akan beroleh hidup. Sekali lagi dalam kisah ini ya. Dan saudara, konsekuensi semacam ini harus senantiasa kita ingat dalam hidup ini. Konsep ini perlu senantiasa kita ingat agar apa? Agar dalam menjalani hidup, kita menjadi orang yang penuh kesadaran bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu akan punya dampak nantinya. Saudara, kalau Anda yang saat ini mungkin masih menjalani studi di sekolah atau kuliah, bagi saat ini yang mungkin Anda masih belajar itu males-malesan gitu ya. Apalagi sekarang, wah kebetulan sekolah masih tutup, belajar dari rumah, lalu Anda sama seperti yang kerja tadi, kualitas belajar Anda menurun, jadi males. Kisah kita hari ini juga ingin mengingatkan Anda, kalau hari ini Anda malas, kemalasan Anda akan punya dampak
di masa depan. Oleh karena itu saya bayangkan kalau hari ini Anda malas belajar, lalu bertumbuh menjadi manusia-manusia bodoh gitu ya. Di masa depan kehidupan finansial Anda berantakan, lalu Anda jatuh miskin, jangan protes sama Tuhan. Hayati saja bahwa ya sudah, itu upah Anda. Karena di masa lalu Anda malas, nggak mau belajar. Apalagi saudara, di masa pandemi ini, new normal, mau tidak mau kita harus mau belajar banyak hal, khususnya dalam penggunaan teknologi. Karena dunia tidak akan pernah sama lagi pasca pandemi ini. Kalau Anda mungkin yang biasa selama ini dagang baju dari satu rumah ke rumah yang lain, sekarang tidak bisa, toh orang ketemu Anda juga takut. Maka tidak bisa tidak, Anda mesti belajar jualan baju Anda lewat media sosial. Bikin website misalnya. Kalau tidak mau belajar, habis Anda. Habis. Ada konsekuensi, ada upah dalam tanda kutip di balik setiap keputusan Anda hari ini. Dan saudaraku yang terkasih, dalam kisah yang kita baca, Hananya mendapat upah dari kelakuannya. Upahnya ngeri, mati. Nah terus nabi yang satunya, Yeremia, dia dapat upah apa? Nasibnya gimana? Nah saudara, memang dalam bacaan kita tidak dijelaskan tentang apa yang dialami Yeremia ketika dia tetap setia pada jalur Tuhan, ketika dia tidak memodifikasi nubuatan-nubuatannya. Tapi saudara, kalau kita baca Yeremia secara utuh, saudara, Yeremia dipakai Tuhan luar biasa. Hananya 2 bulan kemudian mati kan tadi. Tapi Yeremia panjang umur, saudara. Itu kalau mau ngomong soal usia ya. Saudara, Anda perlu tahu, Yeremia adalah salah satu nabi di Perjanjian Lama yang masa pelayanannya paling panjang. Dia hidup dan melayani di zaman 5 Raja Yehuda, saudara. Jadi Raja Yehuda itu ganti 5 kali nabinya tetap dia. Yosia, Yoahaz, Yoyakim, Yoyakin, dan Sedekia. Dia melayani 5 raja ini. Panjang masa pelayanannya. Dia dipercaya Tuhan luar biasa. Dan saudara, dia juga menyaksikan sendiri. Jangan Anda pikir pelayanan Yeremia isinya cuma yang senang-senang. Oh enggak. Dia menyaksikan sendiri 3 kali Babel menyerbu Yerusalem. Dan yang kali ketiga, bait Allah diluluh lantakkan. Perkakas bait Allah dirampas ke Babel. Dia menyaksikan kejatuhan Yerusalem pada tahun 589 sebelum Masehi. Tetapi saudara, Yeremia juga dikenal sebagai sosok yang begitu dekat dan intim dengan Tuhannya. Karena begitu dekatnya, setiap nubuatan-nubuatan yang dia ucap, itu tergenapi satu demi satu. Tidak ada satupun nubuatan Yeremia yang tidak digenapi. Walaupun hampir sebagian besar masa pelayanan Yeremia ia lewati dengan penuh derita dan tantangan. Tetapi Yeremia adalah salah satu nabi yang begitu setia kepada Tuhan. Dia memang sempat protes dan komplain pada Tuhan di tengah pelayanannya. Tetapi komplainnya, protesnya tidak membuat dia memutuskan untuk mundur dari pelayanannya. Dahsyat orang ini, saudara. Dan bahkan setelah dia meninggal pun pengaruh ajarannya, nasihat-nasihatnya tidak hilang. Kalau Anda baca Yehezkiel, Yesaya di bagian yang kedua, gitu ya. Yesaya itu kan terbagi menjadi 3. Yang kedua, dan sejumlah pasal-pasal dalam Mazmur. Saudara, di situ ada ajaran dari Yeremia. Jadi ajaran Yeremia menginspirasi banyak penulis-penulis kitab di masa depan. Bahkan setelah dia meninggal, ajarannya tetap diingat. Selama dia hidup, Yeremia dipakai Tuhan luar biasa, dilindungi luar biasa. Bahkan pasca dia meninggal pun, Yeremia masih jadi berkat bagi banyak orang. Lihatlah bedanya. Hananya,
Tidak panjang karya dan reputasinya. Yeremia, dahsyat, saudara. Nah, oleh karena itu, di akhir perenungan kita pada hari ini, saudara, bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah kita tetap ingin menjadi umat yang masih berada pada jalur Tuhan? Dan kalau kita memutuskan itu, kita akan dapat upah dari Tuhan. Saya tidak selalu bilang upahnya bentuknya materi ya, saudara, enggak. Tetapi paling tidak kalau kita memutuskan untuk tetap lurus di jalan Tuhan. Seperti Tuhan memberkati Yeremia. Seperti Tuhan memberi upah pada Yeremia. Maka upah itu juga akan diberikan kepada Anda dan saya. Bagi setiap kita yang memutuskan untuk konsisten, setia kepada Tuhan. Walaupun kondisinya sulit, walaupun menderita. Saudara, lantas ketika saya ngomong begini ada yang komplain biasanya, loh, Pak, Tuhan itu kan Immanuel, dia senantiasa menyertai. Ya benar sih. Tuhan itu setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Makanya kalau via WhatsApp, itu ya, via SMS kan kita itu sering ya, ngasih selamat ucapan kepada orang lain itu GBWU, ya. God bless with you. God be with you, kan gitu. Benar itu, tidak salah. God be with you. Tapi sekarang pertanyaannya, are you with God? Jangan-jangan cuma God yang be with you. Tetapi you tidak bersama-sama dengan God. Are you with God, saudara? Berbahagialah Anda yang dalam setiap langkah kehidupannya tetap bersama-sama dengan Allah. Dan ketika kita tetap pada jalur itu, imanilah, Tuhan tidak akan pernah lupa memberi Anda upah. Dia tidak akan pernah lupa memberkati Anda apa yang Anda butuhkan. Oleh karena itu, selamat mengikut jalan Tuhan. Selamat tetap setia pada kehendak Tuhan. Dan nantikanlah berkat serta upah dari Dia. Tuhan memberkati. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku
saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu. Dan pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami hendak berdoa untuk pemerintah pusat sampai daerah dalam menangani langkah-langkah yang tepat untuk menangani COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat dan hati yang bijaksana serta memampukan dan memberikan kesehatan kepada pemimpin bangsa kami. Bapa di surga, kami hendak berdoa untuk tim medis, para gugus tugas, dan relawan, serta Satgas yang menangani COVID-19, yang turut melayani dan menangani pandemi ini. Kiranya Tuhan Yesus terus sertai dan memampukan mereka. Kami juga hendak berdoa untuk tiap ODP, PDP, dan orang-orang yang sudah positif, yang sedang dirawat di rumah sakit. Kiranya selalu dalam penyertaan Tuhan, kasih, serta mereka segera dipulihkan. Kami berdoa untuk kebutuhan APD dan obat-obatan dan lain-lain yang diperlukan oleh rumah sakit dalam menangani pandemi ini. Kiranya Tuhan Yesus cukupkan melalui orang-orang yang tergerak hatinya untuk menyalurkan berkat-Nya. Bapa yang baik, kami hendak berdoa untuk ilmuwan dan para peneliti yang sedang menyelidiki dan berupaya untuk menciptakan obat dan vaksin penangkal COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus
memampukan mereka dan memberikan yang terbaik buat menangani COVID-19 ini. Kami terus berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang kiranya Tuhan Yesus gerakkan agar turut terlibat dalam menangani bagian dalam menangani COVID-19 ini. Bapa yang baik, kami berdoa untuk dampak dari pandemi COVID-19, yaitu perekonomian global yang melemahkan sehingga banyak tenaga kerja yang terdampak dan kehilangan pekerjaan atau penghasilan. Kiranya Tuhan Yesus memampukan mereka dan mereka melewati masa sulit ini dalam pemulihan di dalam tangan kasih Tuhan, dan memampukan mereka dan memampukan pemerintah bangsa yang memulihkan perekonomian global. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit dan juga dalam pemulihan, kiranya Tuhan Yesus terus beserta dengan mereka. Bapa di surga, kami juga hendak berdoa untuk relokasi gereja kami. Kami terus berdoa dan berharap kiranya Tuhan Yesus memampukan kami. Inilah seruan doa kami ya Bapa, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita senantiasa mengucap syukur atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan kepada kita, seperti yang dinyatakan dalam Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur dan ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Oleh kasih-Mu
Saudaraku yang terkasih, biarlah kasih dan pemeliharaan Tuhan senantiasa ada bersama kita, mengiring setiap langkah kita menjalani kehidupan yang penuh misteri. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Saudaraku yang terkasih, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari kini dan bahkan untuk selama-lamanya. Amin.